Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiyu. Bab 49. Li Jianjun hampir kacau dengan kegembiraan. Dia tidak terlalu bersemangat karena dia terlalu banyak disiksa oleh penyakit ini. Dia merasakan sakit yang tumpul ketika dia mengemudi biasanya. Tetapi begitu dia berjalan bukannya mengemudi, itu akan menyakitkan sepanjang waktu. Apapun yang dia lakukan, dia hanya merasa sakit. Dia berkonsultasi dengan begitu banyak orang, melihat begitu banyak dokter dan menerapkan begitu banyak plester, tetapi tidak ada gunanya. Dia sembuh di sini hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Itulah yang seharusnya saya lakukan, kata Fang Qiyu sambil tersenyum. Lalu ia menyarankan, berhati-hatilah dengan postur duduk Anda sesudahnya. Duduk di sepertiga depan bangku dengan tubuh lurus. Berhati-hatilah dengan leher Anda juga dan jangan menundukkan kepala terlalu lama, atau jika gagal, Anda bisa mengganti pekerjaan. Li Jianjun tidak peduli dengan perubahan pekerjaan yang dikatakan Fang Qiyu tetapi ingat masalah posisi duduk. Apa yang bisa saya lakukan selain pengemudi? Apapun yang saya lakukan selalu merupakan pekerjaan manual. Karena ini pekerjaan manual, bagaimana saya bisa tetap sehat? Tapi sekarang bisnis taksi tidak mudah karena terpengaruh oleh aplikasi taksi yang memanggil. Li Jianjun belum melihat Fang Qiyu meresepkan obat setelah menunggu lama. Dua dari mereka hanya saling memandang dalam kecemasan untuk waktu yang lama. Akhirnya, Li Jianjun mau tidak mau mengingatkan, Dokter Xiao Fang, bukankah kamu meresepkan obat? Kamu sudah sembuh. Mengapa saya harus meresepkan obat? Tanya Fang Qiyu dengan rasa ingin tahu. Li Jianjun berkata ragu-ragu. Misalnya, meresepkan beberapa obat neurotrofik seperti yang dilakukan dokter lain. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk menemui dokter yang tidak meresepkan obat. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Berhati-hatilah dengan istirahat dan posisi duduk. Li Jianjun menemukan bahwa Fang Qiyu benar-benar tidak memberi resep obat atau membebankan biaya konsultasi. Dia hampir meneteskan air mata segera. Setelah bertahun-tahun menemui dokter, saya akhirnya bertemu dokter yang baik. Meskipun muda, dia baik dan memiliki keterampilan medis yang baik. Dokter Fang, terima kasih. Kata Li Jianjun dengan tulus sambil menarik nafas panjang. Fang Qiyu balas tersenyum. Li Jianjun meninggalkan ruang konsultasi dan berjalan keluar dengan cepat karena dia ingin memberitahu teman-temannya di luar. Penyakit saya sembuh. Dokter Xiao Fang baik. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Yang penting itu benar-benar murah. Pada waktu bersamaan, di ruang tunggu, Wang Weimin. Perawat itu segera berteriak ketika dia melihat bahwa pasien di setiap ruang konsultasi kurang. Aku di sini. Seorang pria berpakaian biasa berdiri. Dia dengan cepat berdiri dan berkata kepada perawat, dia juga datang untuk Dokter Xiao Fang. Dokter Xiao Fang lagi. Yah, kamu yang memimpin dia. Selanjutnya, Ma Jiangwo. Aku di sini. Jia melirik pria yang berdiri dan berkata kepada perawat lagi, dia juga datang untuk Dokter Xiao Fang. Dia juga. Perawat memandang Tuan Jia dengan heran. Dia juga lebih bingung. Seberapa baik keterampilan medis Dokter Xiao Fang ini sehingga pasiennya dapat membawa 3 pasien lain untuk menemuinya pada hari pertama bekerja. Baiklah, kamu juga memimpinnya bersama. Selanjutnya, Zhao Ping. Begitu juga dia. Begitu juga dia. Kata Tuan Jia dengan senyum malu. Perawat itu benar-benar ingin tahu dan bertanya, siapa lagi yang datang ke sini untuk menemui Dokter Xiao Fang. Jia mengulurkan tangannya, menggambar lingkaran di antara kerumunan di ruang tunggu, dan berkata, mereka semua. Perawat tertegun saat melihatnya. Setidaknya ada selusin orang. Mereka semua datang ke sini untuk Dokter Xiao Fang. Ini adalah hari pertamanya menemui pasien. Hari pertama. Sebelumnya, dokter baru mana yang tidak sabar untuk melihat cukup banyak pasien. Hanya ketika mulut ke mulut menyebar secara bertahap, pasien lama akan memperkenalkan pasien baru. Sekarang, pada hari pertama kerja Dokter Xiao Fang, seorang pasien tua memperkenalkan yang baru. Memikirkan wajah muda Dokter Xiao Fang yang mengerikan, dia merasakan lagi bahwa dunia telah berubah. Itu menjadi sangat aneh. Rumah sakit sudah berubah juga. Itu telah banyak berubah sehingga saya tidak bisa mengenalinya. Apalagi pasien sudah berubah. Mereka menjadi santai. Periksa cashbook ini dan pilih orang-orang yang Anda bawa. Pimpin mereka satu persatu untuk menemui Dokter Xiao Fang. Perawat meletakkan buku kasus di atas meja perawat dan berkata kepada Tuan Jia. Itu bagus. Tuan Jia tertawa dan mengambil semua cashbook dari teman lamanya. Tumpukan cashbook berkurang setengahnya dengan segera. Pada saat ini, Li Jianjun keluar dari dalam. Saat Tuan Jia melihat Li Jianjun tersenyum santai, dia buru-buru bertanya, Jianjun, bagaimana kabarnya?
Perawat itu juga menajamkan telinganya. Termasuk Wang Weimin yang baru saja dipanggil. Aku sembuh. Benar-benar sembuh. Xiao Fang benar-benar seorang dokter yang sangat terampil. Kata Li Jianjun dengan gembira dan kemudian dia memandang Jia dengan rasa terima kasih. Bapak. Jia, terima kasih. Saya curiga sebelumnya bahwa Anda menjadi calon rumah sakit, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar menemukan dokter yang sangat ahli. Cek. Anda mencurigai saya sebelumnya. Kata Tuan Jia sambil berpura-pura marah. Tapi dia lega hatinya dan bahagia atas kesembuhan temannya. Tidak. Hanya sedikit keraguan. Meskipun ada kecurigaan, saya masih datang. Li Jianjun buru-buru berkata. Tuan Jia baru saja tenang ketika mendengar ini. Perawat dan Wang Weimin yang berada di samping tampak terkejut. Perawat itu terkejut bahwa keterampilan medis Dr. Xiao Fang benar-benar hebat. Wang Weimin lebih senang terkejut. Sepertinya aku tidak datang ke tempat yang salah kali ini. Tidak ada orang di dalam. Cepat masuk. Perawat itu mengingatkan Tuan Jia. Mendengar itu, Tuan Jia bergegas membawa Wang Weimin ke dalam dan kemudian meminta Ma Jiangwo untuk menunggu sebentar. Setelah perawatan berkelanjutan selama 1,5 jam, Fang Qiyu akhirnya selesai melihat semua pasien dibawa oleh Tuan Jia dan menghela nafas lega. Meskipun sedikit melelahkan, dia jelas merasa bahwa kemampuannya membuat tulang telah meningkat banyak. Dia percaya bahwa dia akan segera mencapai ranah ramah dalam jangka panjang. Fang Qiyu menatap jam di dinding. Itu 5.40. Sudah waktunya untuk pulang kerja. Dia hanya merapikan, mengembalikan buku itu ke Cao Ze, dan meninggalkan rumah sakit. Singkatnya, di ruang konsultasi ahli, Shen Chun juga merasa lega. Akhirnya aku selesai menemui pasien. Dengan begitu banyak pasien datang kepadanya setiap hari, dia merasa stres dan juga lelah. Ngomong-ngomong, Xiao Chao, bagaimana dengan Fang Qiyu hari ini? Apakah dia sudah akrab dengan rumah sakit? Hari ini adalah hari pertamanya bekerja, dia hanya akan menemui beberapa pasien. Shen Chun, memegang cangkir itu, bertanya pada Cao Ze yang sedang membereskannya. Cao Ze menghentikan apa yang dia lakukan saat dia mendengar itu dan segera tersenyum pahit. Apa? Melihat ekspresi Cao Ze, Shen Chun segera menjadi penasaran. Bapak, Shen, Anda salah menebak. Fang Qiyu melihat 21 pasien sore ini. Kata Cao Ze. Sangat banyak. Shen Chun sangat heran sehingga dia bahkan berhenti minum teh. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah ada banyak pasien di departemen hari ini? Pada prinsipnya, jika seorang dokter baru dapat dialokasikan dengan 21 pasien, departemen itu pasti penuh dengan pasien. Hampir sama seperti biasanya. Cao Ze tersenyum lebih masam dan berkata, hanya Fang Qiyu yang punya banyak pasien. Pasien pertama yang dirawatnya di sore hari membawanya 15 pasien sesudahnya. Ah! Shen Chun sangat terkejut sehingga dia bahkan meletakkan cangkir tehnya. Dia duduk tegak dan bertanya, itu benar-benar pasien yang membawa pasien lain. Pada hari pertama menemui pasien, pasien pertama menjadi pasien tua dan membawa 15 pasien lagi pada hari yang sama. Ini pasti pertama kalinya untuk rumah sakit. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Meskipun Cao Ze benci mengakuinya, dia mengatakan yang sebenarnya. Luar biasa. Saya tidak berharap bahwa pasien pertamanya ditaklukkan. Dia luar biasa seperti yang diharapkan. Shen Chun berkata dengan gembira. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiyu begitu mampu. Pasien pertama ditaklukkan olehnya dan juga membawa selusin pasien. Luar biasa. Maka direktur tidak akan mengatakan apa-apa. Orang lain juga tidak akan mengatakan bahwa rekrutmen kami tidak sesuai dengan aturan. Kemampuan bisa menjelaskan semuanya. Ketika Shen Chun pulang kerja dan melewati ruang pendaftaran, dia melirik daftar peringkat, dokter tersenyum, seperti biasa di akhir pekan dan segera menganggukkan kepalanya dengan puas ketika dia melihat bahwa dia berperingkat 15. Kemudian dia melihat ke bawah, tetapi dia linglung ketika dia melihat nama dokter di bagian bawah. Fang Qiyu. Daftar peringkat keseluruhan hanya menunjukkan 30 teratas. Tapi Fang Qiyu masuk daftar hanya setelah melihat pasien sore itu. Shen Chun menggosok matanya karena dia agak ragu bahwa dia bingung setelah melihat begitu banyak pasien. Dia membuka matanya dan melihat lagi. Ini jelas Fang Qiyu. Tidak ada foto, tetapi departemen menunjukkan di belakang adalah departemen ortopedi. Dan hanya ada satu orang yang nama belakangnya Fang di departemen ortopedi. Itu adalah Fang Qiyu. Shen Chun melongo melihat nama Fang Qiyu di bagian bawah, sangat terkejut. Ada 500 dokter di seluruh rumah sakit, di antaranya, hanya 30 orang yang bisa masuk dalam daftar. Dengan hubungan dokter pasien saat ini, tidak mungkin ada orang yang mau memberi dokter suka.
Jika Anda banyak meresepkan obat, dia akan memarahi Anda. Jika kamu tidak meresepkan banyak obat, dia juga akan memarahimu. Jika Anda memiliki sikap buruk, dia akan memarahi Anda lagi. Jika kamu memiliki sikap yang baik tetapi kemampuanmu tidak cukup baik, dia akan tetap memarahimu. Jika kamu memperlakukannya dengan hormat, dia juga akan memarahimu. Pokoknya, tidak ada komitmen yang menguntungkan. Untuk meningkatkan hubungan dokter-pasien, para pemimpin rumah sakit membuat keputusan bahwa dokter harus mulai dari diri mereka sendiri untuk tersenyum pada pasien setidaknya yang akan memberi pasien kesan angin musim semi. Oleh karena itu, ada daftar peringkat dokter tersenyum. Itu adalah pembaruan langsung dan peringkat ulang setiap hari Senin. Tujuannya adalah untuk membiarkan para dokter masuk dalam daftar peringkat lebih banyak sehingga mereka dapat merawat pasien lebih banyak. Ini bekerja dengan sangat baik karena lebih dari sekadar masuk dalam daftar peringkat. Mendapatkan daftar peringkat berarti kehormatan, yang membuat mereka bangga di depan rekan-rekan mereka. Juga, masuk dalam daftar peringkat berarti lebih banyak pasien. Karena daftar peringkat digantung di aula pendaftaran, semua pasien yang datang untuk melihat dokter dapat melihatnya. Pasien umumnya tidak tahu apa dokter mereka, apalagi keterampilan medis mereka. Begitu mereka melihat daftar peringkat, itu akan jelas. Senyum sebenarnya berarti kepuasan pasien. Tanpa obat, tanpa kepuasan. Jadi semua pasien akan mendaftar dengan dokter yang ada di daftar peringkat. Dengan lebih banyak pasien, penghasilan mereka secara alami akan naik. Para dokter di daftar peringkat juga menjadi dokter bintang di rumah sakit yang akan memiliki penghasilan, kesejahteraan, dan kehormatan. Semua dokter mencoba yang terbaik untuk masuk dalam daftar peringkat, sehingga mereka semua meningkatkan hubungan mereka dengan pasien, berharap bahwa pasien hanya bisa memberi mereka suka setelah perawatan. Tapi para dokter tidak bisa mengatakan, beri aku suka terus terang. Jika demikian, akan seperti mereka menyanjung para pasien. Dan akan mengerikan jika pasien juga mengira begitu. Mereka pasti akan memilih lubang dan gelisah. Intinya adalah bahwa Anda telah mengingatkannya. Jika tidak, akan lebih baik. Kalau tidak, mereka mungkin secara diam-diam memberi para dokter tidak suka. Jadi mereka hanya bisa membiarkan pasien sendiri memilih dengan sikap tulus mereka. Para pasien datang ke rumah sakit untuk menemui dokter, bukan untuk memberi suka sama sekali. Mereka semua datang dan pergi dengan tergesa-gesa, sehingga jumlah suka setiap dokter tidak begitu banyak. Beberapa dokter memiliki keterampilan medis yang baik, sikap yang baik, dan banyak pasien, sehingga jumlah suka mereka secara alami tinggi. Para dokter di daftar peringkat menjadi teratur secara bertahap. Tetapi jumlah tertinggi hanya 75. Itu selama seminggu. Daftar peringkat dokter tersenyum diurutkan ulang setiap minggu. Sudah lama sejak seorang dokter muda masuk dalam daftar peringkat. Itu adalah pengecualian pasti bahwa Fang Qiyu bisa masuk daftar peringkat dengan 17 suka sore itu. Pada saat ini, semakin banyak dokter melewati daftar peringkat dokter tersenyum setelah bekerja, semuanya melihat daftar peringkat dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, mereka tidak perlu melihatnya karena selalu ada orang yang sama dalam daftar seperti biasa. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 50. Selamat, Sen. Anda pasti akan mendapatkan bonus karena Anda masuk dalam daftar lagi. Seorang dokter yang mengenal Sen Chun menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum. Sen Chun hanya tersenyum karena dia masih belum bangun dari keterkejutan yang dibawa oleh Fang Qiyu. Kapan Departemen Ortopedi Anda datang ke dokter bernama Fang Qiyu? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Dan dia tidak punya foto di sini. Dokter terus melihat ke bawah dan linglung ketika dia melihat nama Fang Qiyu di bagian bawah. Semakin banyak orang memperhatikan nama saat ini. Siapa ini Fang Qiyu? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Iya nih. Adakah dokter seperti itu di Departemen Ortopedi? Saya tidak pernah mendengar dokter baru ini. Kenapa dokter baru masuk dalam daftar? Banyak orang mulai membahasnya. Semua dokter yang ada di daftar adalah dokter senior. Pendatang baru tidak bisa masuk daftar. Itu adalah pandangan umum mereka semua. Tetapi sekarang bagaimana menjelaskan fenomena ini bahwa seseorang yang belum pernah mendengar tentang masuk dalam daftar? Semua orang secara bertahap memalingkan pandangan mereka pada Sen Chun. Tentang hal-hal dari Departemen Ortopedi, tidak ada yang akan tahu lebih jelas daripada Sen Chun. Melihat ini, Sen Chun hanya bisa berkata, dia memang seorang dokter baru di departemen kami. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Apa? Hari pertamanya bekerja? Mustahil. Semua orang memandang Sen Chun dengan kaget. Hari ini adalah hari Minggu.
Daftar peringkat hari ini didasarkan pada jumlah akumulatif, suka, minggu ini. Kenapa dia bisa mendapatkan, suka, begitu banyak pada hari pertama bekerja? Bisakah dia mengklik pertanian? Tanya seorang dokter muda tiba-tiba saat ini. Mendengar itu, semua dokter menjadi takut di dalam sekaligus. Pada awalnya, memang ada beberapa dokter yang tidak disiplin dalam daftar peringkat, dokter tersenyum, yang menyuap beberapa calon rumah sakit dan yang lainnya untuk mengatur pasien palsu untuk melakukan ini. Pasien palsu ini memberikan evaluasi segera setelah pendaftaran. Kemudian, rumah sakit menemukan masalah ini dan memecat beberapa dokter karena masalah etika medis. Setelah itu, tidak ada yang berani melakukannya lagi. Dan sekali ada kelainan data, rumah sakit akan menentukan apakah pasien itu asli atau palsu dengan menggunakan kamera pengintai atau yang lain. Jadi tidak ada lagi dokter yang berani melakukannya. Dan mengklik pertanian benar-benar mahal. Seorang dokter harus membayar biaya pendaftaran, biaya layanan, dan barang-barang lainnya. Jelas itu adalah tugas tanpa pamrih. Tapi Fang Qiyu ini adalah pendatang baru, dia belum tentu tahu aturan ini dan mungkin berani melakukannya. Semua orang menatap Shen Chun lagi. Karena dia adalah dokter ahli dari Departemen Ortopedi, dia memiliki hak untuk berbicara. Shen Chun tentu saja berkata sambil mengerutkan kening, sama sekali tidak mungkin. Kenapa tidak? Tanya seorang dokter dengan rasa ingin tahu. Dia hanya mahasiswa baru. Apa yang dia lakukan dengan suka ini? Semua orang yang hadir terengah-engah mendengar apa yang mereka dengar dan menjadi diam. Bagaimana mungkin? Hanya seorang siswa. Dan seorang mahasiswa baru. Mahasiswa baru saja memulai masa jabatan baru mereka. Mahasiswa baru. Astaga. Bagaimana bisa orang seperti itu melihat pasien di rumah sakit? Bagaimana dia bisa menjadi dokter sebelum mempelajari buku pelajaran? Sen, kamu bercanda. Seorang dokter setengah baya menelan ludahnya dengan keras dan berkata dengan tawa hampa. Semua mata terfokus pada Shen Chun lagi, penuh pertanyaan. Tidak bercanda. Dia direkrut secara khusus oleh direktur. Kata Shen Chun. Direkturlah yang bertanggung jawab atas Fang Qiyu. Setelah itu, dia menambahkan, ingat pasien yang tidak bisa ditangani di departemen kami. Karena mesin tidak dapat menemukan masalahnya, ia membuat keributan selama lebih dari sebulan. Semua orang mengangguk. Itu akan menjadi kisah aneh rumah sakit. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Shen Chun menunjuk kedua kata, Fang Qiyu, di layar lebar. Dia menyembuhkan pria itu. Ah! Banyak orang berteriak kaget. Fang Qiyu ini tiba-tiba menyembuhkan pasien yang penyakitnya tidak ditemukan sama sekali. Kenapa ada hal seperti itu? Berita itu benar-benar mengejutkan mereka semua. Baru saja, ketika mereka mendengar bahwa Fang Qiyu direkrut secara khusus oleh direktur, pikiran pertama yang terpikir oleh mereka adalah bahwa ia bisa menjadi kerabat direktur. Sekarang ketika mendengar itu, mereka hanya tahu bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan nyata. Tapi bisakah seorang mahasiswa baru benar-benar hebat? Anda tahu, tidak ada seorang pun di antara kelompok dokter kami yang dapat memasuki rumah sakit sebelum belajar selama belasan hingga 20 tahun. Dan Anda tahu berapa tahun kami telah berlatih di rumah sakit untuk mencapai prestasi saat ini. Tapi hari ini, kami langsung kalah dari seorang bocah lelaki. Dewa mengolok-olok kita. Shen Chun tidak terlalu memperhatikan keterkejutan mereka tetapi langsung pergi. Melihat semua orang terkejut, dia merasa sangat baik di hati. Orang yang aku temukan itu benar-benar hebat. Haha, sini. Tapi Fang Qiyu tidak tahu tentang badai rumah sakit yang disebabkan olehnya. Dia hanya pergi ke kafetaria untuk makan normal, kembali ke asrama, dan bersiap untuk membaca buku. Namun, dia menemukan ketiga teman sekamarnya ada di kamar. Yang termuda, apa yang kamu lakukan sore ini? Kami menghadiri wawancara dengan klub-klub yang kami lamar siang ini. Kami semua bergabung dengan mereka seperti yang kami harapkan. Satu-satunya hal yang buruk adalah bahwa kita masing-masing membayar biaya keanggotaan 20 yuan. Zhou Xiaotian segera berkata dengan gembira saat melihat Fang Qiyu kembali. Ambil saja 20 yuan sebagai biaya tiket untuk mengejar perempuan. Itu tidak mahal, kata Sun Hao saat dia melihat-lihat situs web. Kemudian dia menoleh ke Fang Qiyu dan berkata, yang termuda, kamu adalah orang yang paling populer sekarang di BBS sekolah kita. Apakah Anda memiliki pidato penerimaan? Misalnya, berterima kasih pada teman sekamarmu dan mentraktir mereka makan. Sebenarnya tidak. Kata Fang Qiyu dengan sangat pasti. Sayang, moralitas publik tidak seperti dulu. Sun Hao menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan kecewa, kamu telah menyumbang 29.000 yuan, tetapi kamu tidak mau membayar bahkan untuk makan. Fang Qiyu linglung mendengar suara ini. 29.000 yuan.
Donasi saya dibagi oleh seseorang. Itu bukan hal yang baik. Yang termuda, apakah kamu... Zhou Xiaotian datang ke Fang Qiyu dengan terburu-buru dan menatapnya dengan mata tajam yang menusuk. Aku adalah ayah dari generasi kedua yang kaya. Fang Qiyu mendorong Zhou Xiaotian pergi dan berkata, saya mendapat uang secara kebetulan. Sekarang saya sangat miskin sehingga saya hanya memiliki 1.200 yuan. Aku hanya bisa mengandalkan orangmu untuk membantuku sesudahnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak. Mengapa Anda memukuli saya? Zhou Xiaotian bergumam saat dia meremas bahunya. Adapun bantuan yang disebutkan Fang Qiyu, mereka hanya mengabaikannya. Bantu orang kaya. Bermimpilah. Menyadari bahwa Fang Qiyu bukan generasi kedua yang kaya, mereka juga sedikit lega. Bagaimanapun, identitas yang berbeda dapat menciptakan kerenggangan. Mereka semua berasal dari keluarga biasa. Karena sekarang Fang Qiyu bukan generasi kedua yang kaya, tidak akan ada kerenggangan di antara mereka. Hanya meninggal. Ia sebenarnya hanya memiliki 1.200 yuan. Bagaimana dia akan bertahan hidup sesudahnya? Yang tertua, aku punya kabar baik untukmu. Fang Qiyu berkata kepada Zhu Benzeng yang sedang membaca di tempat tidur. Apa kabar baiknya? Tanya Zhu Benzeng sambil membungkuk dan menatap Fang Qiyu. Wang Yu melukai tangannya saat dia bermain basket. Fang Qiyu hendak mengatakan bahwa, sudah waktunya bagimu untuk mengidapnya. Tetapi sebelum dia mengatakan itu, Zhu Benzeng langsung membalik tempat tidur dengan matanya yang cerah, mengangkat telepon seluler tanpa mengatakan apa-apa, dan bergegas keluar seperti embusan angin. Rupanya, dia akan berhidung coklat untuk memanggil Wang Yu. Sun Hao memandang pintu yang kosong dan menghela nafas. Dia tidak pernah memiliki motivasi sebesar ini dalam belajar. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Fang Qiyu dan berkata sambil terkekeh, yang termuda, karena Wang Yu melukai tangannya, apakah Yuan Bei melukai tangannya? Huang Manman, dan Huang Manman. Apakah dia terluka? Zhou Xiaotian segera berteriak ke samping. Tidak bisakah kau berharap orang lain sehat? Kata Fang Qiyu tanpa daya. Mendengar hal ini, mereka berdua segera menjadi sangat kecewa. 10 menit kemudian, Zhu Benzeng kembali dengan tatapan aneh. Matanya penuh keraguan dan keterkejutan ketika dia menatap Fang Qiyu. Ada apa, yang tertua? Dia menghujani Anda saat Anda berhidung coklat. Atau Anda menunjukkan hasrat berlebihan tapi dia kedinginan? Tanya Zhou Xiaotian dengan mata terfokus pada Zhu Benzeng. Sun Hao juga menatap Zhu Benzeng dengan rasa ingin tahu. Zhu Benzeng mengabaikan mereka berdua. Dia bertanya pada Fang Qiyu seolah suaranya diperas dari tenggorokannya, yang termuda, kau menjadi dokter. Dokter? Dokter apa? Tanya Zhou Xiaotian dan Sun Hao dengan rasa ingin tahu. Di Departemen Ortopedi Rumah Sakit Afiliasi Pertama Universitas kami, yang termuda melihat pasien di sana sore ini, dan cedera jari Wang Yu disembuhkan olehnya. Kata-kata Zhu Benzeng benar-benar mengejutkan mereka semua. Itu secara langsung membuat seluruh asrama 501 benar-benar tenang. Tanpa suara. Seluruh adegan tampak membeku. Mereka bertiga menatap Fang Qiyu dengan mata penuh kejutan dan keraguan. Yang termuda telah menjadi dokter. Bagaimana dia bisa menjadi dokter? Fang Qiyu mengangguk ketiga teman sekamarnya dan berkata, saya memang melihat pasien di sana sore ini. Ledakan. Seluruh asrama 501 langsung ramai. Yang termuda, bagaimana kamu bisa menjadi dokter? Iya nih. Ini adalah impian saya setelah lulus. Anda sudah menyadarinya. Beritahu kami. Bagaimana Anda bisa masuk ke sana? Apakah perawatnya cantik? Bagaimana perasaanmu tentang menjadi dokter? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Mereka bertiga terus bertanya, yang membuat seluruh ruangan langsung seperti pasar makanan. Berhenti. Fang Qiyu mengulurkan tangan, tiba-tiba menggenggamnya, dan mengepalkan tinju. Mereka bertiga berhenti sekaligus dan menatap Fang Qiyu dengan penuh semangat. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Akhir pekan lalu, saya menyembuhkan cedera kaki Jiang Miaoyu. Karena Anda semua ada di sana, apakah Anda ingat guru Shen Chun Samping? Dia mengambil keterampilan saya dan mengundang saya untuk menjadi asisten dokter. Saya pergi ke sana setiap minggu sore dan itu adalah hari kerja pertama saya siang ini. Itu dia. Menjelaskan Fang Qiyu dengan cepat. Meskipun terdengar sangat sederhana, itu masih menunjukkan bahwa kamu hebat. Zhou Xiaotian mengukur Fang Qiyu dengan takjub. Teman sekamar saya yang tidur di kamar yang sama dengan kami tiba-tiba menjadi dokter. Perubahan ini benar-benar seperti burung phoenix yang terbang keluar dari kandang ayam. Oh tidak. Seperti burung phoenix yang terbang keluar dari sarang angsa. Yang termuda, apakah keterampilan menulang leluhur dalam keluargamu? Tanya Zhu Benzeng dengan rasa ingin tahu.
Dia ingat adegan pada saat itu ketika Tuan Shen tampaknya mengejar Fang Qiu setelah Fang Qiu pergi. Tidak, aku mempelajarinya dari orang lain. Fang Qiu memberikan jawaban yang ambigu dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Jangan fokus pada saya, bagaimana dengan panggilan yang Anda buat untuk Wang Yu? Mendengar ini, Zhu Benzeng menjadi sedikit malu-malu. 3 orang lainnya di ruangan itu sangat terkejut dan mulai menghibur yang tertua segera. Yang tertua, kamu sebenarnya pemalu. Sepertinya kalian berdua berjalan dengan baik. Hei, penjual lambat kamar kita akhirnya bisa dijual. Peristiwa besar. Yang tertua, manjakan kami makan. Semakin banyak kata mereka, semakin merah wajah sulung itu. Aku akan pergi ke aktivitas klub pertama. Zhu Benzeng segera pergi dari kamar. Jangan pergi sepagi ini. Sekarang jam 5:30. Bukankah kegiatan klub akan dimulai jam 6:30? Sun Hao berteriak di belakang dan kemudian dia tiba-tiba menyadari. Tidak. Dia akan punya waktu untuk berbicara dengan gadis-gadis itu jika dia pergi lebih awal. Setelah itu, dia memakai sepatunya dan juga bergegas keluar. Melihat ini, Zhou Xiaotian meminta Fang Qiu untuk merawat ruangan dengan baik dan juga berlari keluar. Ketika Fang Qiu melihat mereka bertiga pergi, dia berpikir sebentar. Dia tidak melanjutkan membaca tetapi naik ke tempat tidur untuk terus melatih pikirannya. Begitu Fang Qiu duduk bersila, dia mulai menggunakan pikirannya untuk mengendalikan koin tembaga. Ke kiri. Adegan yang luar biasa terjadi. Koin tembaga benar-benar bergerak ke kiri.